Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 870 kejahatan jalanan selama Mei bulan 2026. 173 tersangka ditangkap oleh Satgas Pemburu Begal. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selama periode Mei 2026 ada 1.283 laporan kejahatan jalanan. Kejahatan ini terdiri dari pencurian dengan pemberatan 651 kasus, pencurian biasa 396 laporan, curanmor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari laporan tersebut, polisi berhasil mengungkap 870 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi memastikan seluruh tersangka yang dilakukan tindakan tegas dan terukur adalah tersangka yang menggunakan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan setiap tindakan dan ketegasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan masyarakat di mana saat kami melakukan penangkapan tersebut dan pertimbangan keselamatan dari petugas kami di lapangan yang sedang menjalankan tugas. Dan setiap tindakan tegas terukur serta pelaksanaan tugas kami berpedoman pada Perkap 1 tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kami. Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli di titik rawan kejahatan serta memanfaatkan jaringan CCTV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam tewas setelah dianiaya oleh seorang pria di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa nih? 1, 2, 3. Nah ini yang mukul. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya sedang duduk di kawasan Blok M Hub. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung memukul kepala korban menggunakan botol yang dibungkus oleh paper bag. Akibat kekerasan tersebut, korban luka serius dan meninggal dunia. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang juga merupakan warga negara asing. Hingga kini polisi terus mendalami motif di balik penganiayaan serta hubungan antara pelaku dan korban. Pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak sempet bangun bang, bangun berdiri gitu ngoleng dia, enggak sempet nih. Jadi peristiwa bermula ketika korban bersama rekannya sedang duduk bercengkrama di daerah Blok M tersebut. Kemudian sekira pukul 03.28 pelaku datang ke daerah tersebut, kemudian turun datang memukul korban menggunakan sarana botol yang dibungkus oleh paper bag. Pelaku kemudian memukul. Seorang pendaki wanita berkewarganegaraan Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani, Lombok berhasil dievakuasi. Korban terjatuh saat turun di jalur pendakian. Evakuasi medis udara atau EMU terhadap seorang pendaki wanita asal Malaysia berhasil dilakukan oleh tim SAR Mataram. Pendaki yang terjatuh di jalur pendakian saat turun dari arah puncak mengalami cedera serius hingga tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Evakuasi sempat mengalami penundaan akibat kabut yang begitu tebal. Korban dievakuasi dengan helikopter untuk menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Medika Sanur, Bali. Pemirsa, pesta pernikahan seharusnya berjalan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Namun di Pati, Jawa Tengah, pesta pernikahan malah berujung mencekam akibat mempelai wanita tiba-tiba menghilang dari kamar pengantin. Polisi mengendus keberadaannya hingga menemukan mempelai wanita di kamar hotel bersama pria lain yang diduga menjadi otak di balik aksi nekat tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya diwarnai kebahagiaan tiba-tiba berubah mencekam di Desa Tanjung Sari, Trogowungu, Pati. Kepanikan keluarga pecah saat mengetahui mempelai wanita
Naila Anik Setiawati, 19 tahun, dilaporkan menghilang misterius dari kamarnya. Padahal seluruh undangan hingga makanan untuk pesta penyambutan rombongan mempelai pria Muhammad Musalim, 33 tahun, sudah tersedia. Peristiwa berawal saat keluarga mendapati kamar Naila kosong melompong pada pukul 3 dini hari. Meski malu dan hati hancur, keluarga mempelai wanita lalu mengabarkan berita pahit ini ke pihak mempelai pria. Sontak pesta pernikahan dibatalkan. Orang tua Naila kemudian melapor ke Polsek Trogowungu terkait hilangnya sang anak. Selang 2 hari, misteri ini terungkap. Polisi mengendus keberadaan Naila di sebuah hotel dekat alun-alun Jepara bersama teman prianya Davin Febriansyah, 18 tahun. Hasil pemeriksaan, pria ini membantu dan menjemput Naila dalam pelarian nekatnya. Keberadaan dari perempuan tersebut di salah satu penginapan di sekitar alun-alun Jepara bersama dengan rekan prianya yang membantu untuk melarikan diri menghindari pernikahan yang bersangkutan. Kasus ini pun kini ditangani penyidik dari Polres Pati dan 2 orang yang diamankan dari kamar hotel masih dalam pemeriksaan terkait motif pelarian mempelai wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil melaporkan. Polisi mendatangi kantor wedding organizer Marwah dan catering service di Cakung, Jakarta Timur. Korban melakukan fitting baju di kantor WO sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan terjadi. Pengecekan dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur di kantor wedding organizer Marwah dan catering service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Namun saat polisi tiba di lokasi, kondisi ruko telah kosong dan kantor wedding organizer Marwah Catering Service tak lagi beroperasi. Namun polisi melakukan pengecekan, mencari informasi sejak kapan ruko ini disewa oleh WO Marwah Catering Service hingga akhirnya kosong. Ruko yang sempat dijadikan kantor WO Marwah Catering Service juga pernah didatangi korban untuk melakukan fitting baju sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan ini terjadi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban. Sebelumnya janur kuning terpasang di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung di Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan WO bodong Marwah Catering Service. Korban sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer, namun hingga -1 jelang resepsi, pihak WO diduga lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak, ya. Katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan WO ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwahnya ini. Nah acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah di situ saya lihat untuk tes foodnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelaminannya seperti apa. Nah yang saya dapatkan detailnya nanti pas hari H seperti apa. Feni dan Aldi warga Tambun, Bekasi mengenal WO ini di media sosial dan sudah membayar 85 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.